Moshi moshi. Perkenalkan, nama saya Cirahayu dari 11 IPS 1 akan menceritakan cerpen yang berjudul Kenangan yang Indah. Pagi hari di kota Palangkaraya. Kota tengah ramai dengan suara-suara bising motor yang sedang sibuk mengantar anak mereka ke sekolah. Siswi dan siswa berseragam sekolah yang terlihat sedikit berlari menuju sekolah mereka. Berbeda halnya denganku, seorang siswi yang selalu datang lebih pagi ke sekolah. Aku berjalan dengan santai menuju kelasku 11 IPS 1 yang sudah terisi dengan 3 orang temanku. Salah satu dari mereka adalah sahabatku yang selalu datang lebih awal daripada aku. Terlihat dengan jelas sahabatku yang sudah duduk di bangkunya sambil memegang handphonenya di tangan. Aku pun berjalan menuju bangku yang terletak di samping bangku sahabatku. Aku dan sahabatku selalu duduk berdua dari SMP sampai sekarang. Aku mulai duduk di bangkuku. Terlihat banyak bangku yang masih belum terisi. Seperti biasa, aku dan sahabatku Widya selalu berbincang-bincang saat di pagi hari. Dan berhenti saat guru datang ke kelas. Aku mempunyai 2 sahabat yang bernama Safira Widya Yanti dan Nidia Yulanda Savitri. Widya dan aku tidak satu kelas dengan sahabatku Nidia yang berada di kelas 11 MIPA 1. Aku dan kedua sahabatku bersekolah di SMA Negeri 2 Palangkaraya. Waktu masuk sekolah biasanya pukul 6.30 dan pulang sekolah pukul 15 sore. Disinilah kenangan SMA kami bertiga dimulai. Pelajaran pun dimulai pukul 7 pagi. Mata pelajaran jam pertama adalah pelajaran Bahasa Indonesia. Aku sangat suka pelajaran Bahasa Indonesia. Begitu juga dengan sahabatku Widya. Tanpa terasa, jam pelajaran Bahasa Indonesia pun telah usai dan digantikan dengan waktu istirahat. Selain mata pelajaran Bahasa Indonesia, aku lebih suka istirahat. Setelah Ibu Duri keluar, kami berdua langsung bergegas pergi ke kelas India buat ke kantin bersama-sama. Saat kami sampai di kelas India, terlihat dari luar kelas masih ada guru India yang sedang mengajarnya. Kami berdua pun memutuskan untuk ke kantin terlebih dahulu. Sesampainya aku dan Widya di kantin sekolah kami disuguhkan dengan aneka makanan yang beragam. Dengan cepat kami membeli makanan yang ingin kami beli. Aku membeli mie ayam dan es jeruk, sementara Widya membeli ayam geprek dan es teh. Setelah kami membeli makanan, aku dan Widya bergegas mencari tempat duduk karena takut kehabisan tempat. Aku dan Widya mendapatkan bangku paling ujung. Aku dan Widya mulai memakan makanan yang sudah kami beli tadi. Widya makan dengan santai. Saat 2 suapan meluncur di mulutku, sahabatku tiba-tiba muncul menyapaku dan Widya. Selepas dia pergi, kami melanjutkan acara makan kami yang sempat tertunda sebentar. Beberapa menit kemudian, sahabatku Nidia datang dengan makanan yang dia beli. Kami pun memakan makanan kami hingga tidak terasa waktu istirahat pun telah habis. Setelah selesai makan, kami bertiga pun berjalan menuju kelas kami masing-masing dan berpisah saat ada belokan. Aku dan Nidia berjalan menuju kelas. Saat sampai, masih belum ada guru matematika di kelas. Setelah beberapa saat, guru kami pun datang. Jam pulang pun tiba. Setelah belajar berjam-jam,
Aku begitu senang akhirnya bisa pulang. Sahabatku Widya sudah bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Dia melihatku yang sedikit lambat dalam merapikan peralatan sekolahku. "Ayo kita pulang, Widya," ujarku semangat dibahas dengan anggukan oleh sahabatku. Tanpa berbasa-basi, aku dan Widya akhirnya pergi ke kelas Widya. Seperti biasa, di luar kelas terlihat masih ada guru di kelas mereka. Setelah melihat ada guru di kelas Widya, aku dan Widya pergi ke gerbang depan. Aku dan Widya pun pulang ke rumah kami masing-masing. Di perjalanan aku mencari dia, mengatakan aku dan Widya telah pulang sekaligus meminta maaf karena tidak bisa pulang bersama-sama. Keesokan paginya, aku, Widya, dan Widya mendengar kabar bahwa akan diadakan studi tour ke Bali secara gratis untuk 20 orang. Kami bertiga termasuk dari 20 orang tersebut. Aku senang bukan main mendengar pengumuman yang diumumkan kepala sekolah. Tapi aku takut kalau aku tidak diberi izin untuk pergi studi tour. Perasaan bahagiaku berubah menjadi perasaan cemas. Kedua sahabatku pun melihatku yang tiba-tiba berubah. "Kamu kenapa, Sri? Bukannya kamu senang mendengar bahwa kita akan studi tour?" ujar dia menuntut jawaban dari kebingungan yang dia rasa. "Aku takut tidak diberi izin untuk pergi. Kalian tahu kan kayak apa orang tuaku?" ujarku dengan mata turun ke bawah. "Tenang saja, nanti kita berdua akan mencoba membujuk orang tua kamu," ujar Widya mencoba menghilangkan rasa cemasku. Di rumah aku berusaha mencari cara untuk dibolehkan ikut studi tour. Rasa takut mulai merasuki tubuhku. Perlahan tapi pasti aku berjalan menuju kamar orang tuaku. Aku lihat dengan jelas kedua orang tuaku tengah bersantai di kamar. Dengan perlahan aku mendekati orang tuaku. Setelah sampai, aku pun mengatakan apa yang ingin aku katakan. "Pak, Ma, aku mau bilang sesuatu," ujarku dengan gugup. "Apa, katakan saja," kata ayahku. "Aku mau ikut studi tour ke Bali, Ayah. Bolehkan aku pergi?" ujarku dengan sedikit gugup. "Tidak," ucap ayahku sambil sibuk dengan HP-nya. Mendengar perkataan ayahku membuatku merasa sangat sedih. Aku berkata dalam hati, kenapa aku tidak boleh ikut studi tour ke Bali? Semua temanku boleh. Aku pun bertekad untuk menjelaskan bahwa studi tour itu gratis. "Ayah," ujarku sambil melihat ayahku yang tengah sibuk dengan HP-nya. "Ada apa lagi?" ujar ayahku padaku. "Boleh aku ikut studi tour, Ayah?" ujarku dengan pelan. "Tidak ya tidak. Lagi pula ikut studi tour itu mahal," ujar ayahku berusaha menjelaskan. "Tidak bayar kok, Ayah. Studi tour ini gratis," ujarku dengan semangat. "Ayah tidak percaya," ujar ayah sambil memalingkan wajahnya dariku. "Kalau ayah tidak percaya, tanya saja dengan Widya dan Nidya, Ayah," ujarku mencoba meyakinkan. "Kalau temanmu ke rumah besok, ayah ingin tahu dari mulut mereka sendiri. Kalau bayar, kamu tidak boleh ikut," ujar ayah terlihat sedikit marah. "Buat temanmu besok agar ayahmu percaya," ujar ibu dengan lembut. "Baiklah, akan kubawa temanku besok ke rumah agar ayah percaya," ujarku dengan mantap. Esokan paginya, aku berlari menuju kelasku. Bukannya karena terlambat, tapi aku ingin cepat-cepat memberitahukan kedua sahabatku. Aku melangkahkan kakiku menaiki anak tangga hingga akhirnya aku sampai di kelas. Dengan napas yang tidak beraturan, aku menemui Widya sahabatku. Widya sedikit terkejut melihatku berlari menuju tempat duduk. Widya memandangku dengan perasaan heran. Dalam pikirannya mungkin aku telah diberi izin kedua orang tuaku untuk pergi studi tour ke Bali. "Sri, ada apa? Kamu sampai berlari begitu? Jangan-jangan kamu diizinkan untuk pergi?" ujar Widya dengan semangat. "Tidak,"
ujarku dengan santai. Seketika wajah Widya langsung berubah dalam pikirannya. Kenapa aku punya sahabat kayak dia? Terus kenapa kamu berlari? Aku kira dibolehin pergi, ujar Henny dengan merampatkan kedua tangannya. Jangan marah dulu. Kata ayahku tadi malam kalau kalian datang ke rumahku hari ini, aku boleh ikut, ujarku dengan girang. Betapa kami ke rumahmu besok, ujar Widya bertanya-tanya. Bukankah kalian ingin membantuku? Karena itu kalian harus datang ke rumahku dan menjelaskan ke ayahku kalau studi tour ke Bali itu gratis, ujarku panjang lebar. Oke, ujar Widya menanggapiku. Di waktu istirahat, aku dan Widya langsung bergegas menuju kelas sahabat kami Nidia. Lagi-lagi ada guru mereka yang sudah menjelaskan materi kepada anak-anak MIPA 1. Karena ini informasi sangat penting, jadi kami memutuskan untuk tetap tinggal. Tak berselang lama, guru Nidia pun keluar dari kelas. Aku pun langsung memasuki kelas sahabatku untuk membicarakan soal datang ke rumahku hari ini. Nidia, ayo kita keluar sebentar, jawabku dengan bersemangat. Oke, jadi dia yang terkejut karena tiba-tiba aku menariknya keluar kelas. Dan Widya memulai pembicaraan. Kita ke rumah Tri hari ini untuk memberitahu studi tour itu gratis kepada ayah dan ibunya Tri. Udah Widya sambil memandang dia masih sedikit terkejut. Oh itu, kenapa pakai acara menarikku keluar kelas? Kok membuatku terkejut saja? Ujar Nidia yang terlihat sedikit kesal. Ya maaf, aku cuma ingin cepat-cepat memberitahukanmu, ujarku. Ya sudah. Jadi kita ke mama setelah pulang sekolah atau gimana? Ujar Nidia. Pulang sekolah saja, ujarku. Saat bel pulang berbunyi, aku dan kedua sahabatku bergegas untuk pergi ke rumahku. Jadi di rumah, aku melihat ayah dan ibuku yang sedang menonton TV di ruang keluarga. Tiap hari Jumat ayahku selalu pulang lebih cepat. Melihat kedua orang tua aku bersantai, aku pun langsung mengajak dia dan dia untuk masuk ke rumahku. Setibanya kami bertiga di ruang keluarga, entah kenapa tiba-tiba aku merasa sangat gugup. Kedua sahabatku pun melihat wajah cemas dari wajahku. Dengan penuh keberanian, aku menemui kedua orang tuaku, karena aku sudah yakin akan diberi izin studi tour ke Bali. Assalamualaikum ayah dan ibu, ujarku memberitahukan keberadaanku. Waalaikumsalam, ujar keduanya. Ayah, temanku sudah datang, ujarku dengan semangat. Jadi kalian temenan aku? Gue bertanya apa benar studi tournya gratis. Bagiku itu terdengar mustahil, ujar ayahku sambil memandang kedua sahabatku. Seketika Widya dan Nidia menjadi diam karena takut dengan perawakan ayahku. Ya om, studi tour ke Bali itu gratis om, ujar Nidia dengan gugup. Kalian tidak membohongiku kan, ujar ayahku dengan sedikit tidak percaya. Sudah, mana mungkin mereka bohong. Bolehinlah anak kita pergi ke studi tour, ujar mamaku mencoba meyakinkan ayah. Kamu boleh pergi, ujar ayahku lalu meninggalkan ruang keluarga. Ibuku tersenyum padaku lalu pergi menyusul ayahku. Betapa senangnya aku boleh pergi. Kami bertiga pun saling berpelukan karena senang. Aku tidak sabar untuk pergi ke Bali walaupun aku sempat berpikir tidak akan pergi studi tour bersama sahabatku. Hari-hari pun berlalu dengan cepat, hingga pada akhirnya hari yang kutunggu-tunggu pun tiba. Malam sebelum keberangkatan, aku menyiapkan baju-baju yang benar-benar yang akan kubawa untuk pergi ke Bali. Aku memegang tiket di tangan kiriku dan tangan kananku memegang koper. Kami bertiga pun sampai di Bali setelah melakukan perjalanan di pesawat dalam waktu yang lama.
Saat sampai stasiun, kami semua diarahkan para guru untuk berbaris karena akan ada pengabsenan. Semua murid berbaris menunggu giliran untuk dipanggil nomor absen. Nama demi nama telah dipanggil, akhirnya namaku dan Widya dipanggil. Lain halnya dengan sahabat kami Lydia, dia berada di baris yang berbeda dengan kami. Setelah berdiri terlalu lama, akhirnya bus yang mengantar kami ke hotel telah datang. Dengan antusias, aku dan Widya menaiki bus itu disusul dengan Widya. Selama perjalanan, aku merasa bahagia dan merasa bahwa ini kenangan yang paling indah dalam hidupku. Sampainya di hotel, kami langsung menuju kamar yang sudah 7 guru. Dan beruntungnya kami bertiga satu kamar. Betapa senangnya aku satu kamar dengan sahabatku. Di sana kami bersenang-senang. Sehari kami memutuskan untuk beristirahat. Keesokan paginya guru-guru mengajak kami ke pantai. Setelah perjalanan, aku, Heni dan Widya membahas apa saja yang akan kita lakukan nanti saat sampai ke pantai. Setelah sampai di pantai, aku melihat pemandangan pasir putih berhiaskan air laut yang berwarna biru. Tanpa menunggu lama, kami pun langsung bermain di pantai, bermain di celana pasir dan melakukan permainan lainnya. Bukankah ini kenangan yang indah dan patut untuk kita kenang, ujarku kepada Widya dan Lydia dengan tersenyum. Kita akan mengenang ini sebagai kenangan yang terbaik sekaligus yang terindah, ujar Widya dengan senang diikuti anggukan kecil dari Lydia. Kami melihat ke arah matahari yang terbenam dengan indahnya. Tergambar senyum di wajah kami semua. Ini adalah kenangan yang tidak akan kulupa, karena akhirnya aku bisa bersama sahabatku seharian penuh. Tamat. Moshi moshi.